Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Fawaid. Saya lahir di Yogyakarta 22 Februari tahun 2000. Saya tinggal di Ponggalan RT 20 RW 07 Giwangan Umbul Harjo. Agama saya Islam. Saya pada saat ini masih kuliah di S1 Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan materi mengenai teks laporan percobaan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca maupun didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain sebagainya. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian teks laporan, menganalisis model teks laporan, pengamatan, percobaan, maupun eksperimen. Kompetensi dasar, menyimpulkan tujuan, bahan, maupun alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi, membuat kesimpulan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar maupun dibaca. Apa sih teks laporan percobaan itu? Ada yang tahu tidak? Oke, di sini ada 4 materi yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur teks laporan percobaan. Dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Langsung saja, apa sih itu teks laporan percobaan? Untuk teks sendiri merupakan suatu tatanan dari kata-kata yang digunakan untuk memberikan informasi, menjelaskan makna, dan memiliki ide pokok serta gagasan yang disertai dengan judul. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Percobaan adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Oleh karena itu, teks laporan percobaan adalah teks karya tulis ilmiah yang selalu menggambarkan dan menceritakan percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, dalam hal ini penulisan laporan merupakan salah satu dokumen yang disampaikan berkaitan dengan informasi tentang masalah yang telah atau sedang diselidiki dan menyatakan pikiran atau tindakan yang akan dilakukan dalam bentuk fakta. Kemudian, secara umum, teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil dari percobaan, laporan praktikum maupun laporan karya ilmiah. Untuk penyusunan teks laporan percobaan dimaksudkan untuk memberitahukan kepada para pembaca mengenai hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan mempunyai dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diujikan dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan itu sendiri ialah
untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat, serta menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya, karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum dan universal. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah menyampaikan informasi atau data yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, maka sampaikan apa adanya, sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Contohnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada buah stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Nah, oleh karena itu, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu berupa fakta. Apa sih berupa fakta? Fakta itu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus yang sudah dilakukan. Penyampaiannya kalimat pun harus berupa fakta. Coba kalian bandingkan. Yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Yang kedua, kandungan vitamin C jeruk adalah 54 mg tiap 100 mg. Penjelasannya, kalimat pertama bukanlah fakta dikarenakan informasinya belum pasti atau belum sesuai dan masih berupa dugaan karena penggunaan katanya sekitar. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu lengkap. Lengkap yaitu sampaikanlah semua informasi dalam teks laporan percobaan, tulis dengan selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.